kita perhatikan bahwa kejelasan tentang fitrah itu kita akan dapati lebih gamblang lagi di saat kita memperdalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min buhurihim dzurriyyatahum. Wa idh, dan ingatlah, akhadha rabbuka min bani adama, di saat Tuhanmu mengambil dari anak keturunan Adam, min buhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, yang diambilnya adalah yakni cikal bakal mereka. Setiap manusia diawali dengan cikal bakal, sehingga cikal bakal itulah yang nanti akan lahir di saat mani disiapkan. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, maka cikal bakal manusia itu pun Allah mintakan persaksian mereka terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka nanti akan menjadi saksi untuk diri mereka di pengadilan Allah di hari akhirat, di hari kiamat. Maka persaksian itu pun berupa jawaban terhadap pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka cikal bakal manusia itu pun menjawab, qalu bala, mereka katakan benar. Jadi mereka itu, para manusia itu sejak awal telah mengenali Allah, telah yakin bahwa Allah itu Tuhan mereka. Sehingga kalau berikutnya menyimpang, sehingga ada orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah hawa nafsunya sendiri, maka tidak lain, penyebabnya adalah diri mereka. Karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya telah mengenali Allah, telah meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Kemudian Allah dan para malaikat pun mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Sehingga dengan pernyataan syahidna, kami bersaksi, yang artinya Allah dan para malaikat bersaksi, itu menjadikan bahwa di saat ada pertanyaan, ada jawaban, dan ada persaksian, jadilah ini sebuah kesepakatan. Jadilah ini sebuah perjanjian yang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-mithaq, artinya kesepakatan yang mengikat. Karena hal ini terjadi sekali dan pertama kali, sebelum itu tidak pernah ada perjanjian yang lain, maka itu disebut dengan al-mithaqul awal, perjanjian atau kesepakatan pertama. Nah, kesepakatan ini menyebabkan manusia tidak boleh mengingkarinya, menyimpang daripadanya. Sehingga Allah waspadakan dengan kata-kata, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka waspadailah diri kalian. Jangan sampai nanti di hari kiamat kalian mengatakan bahwa kami lalai dari perjanjian ini. Karena perjanjian ini telah mengikat fitrah, telah mengikat nurani, dan nurani tidak mengenal lupa. Yang lupa itu hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu penuh dengan keinginan dan kepentingan. Maka keinginan dan kepentingan itu saling mengalahkan, maka terjadilah lupa. Seseorang mengingat yang dianggapnya penting, melupakan apa yang
tidak dianggapnya penting, menyepelekannya hingga melupakannya. Oleh karena itu, kelupaan atau kelalaian inilah penyebab pertama kenapa terjadi penyimpangan. Sehingga di sini yang diwaspadakan oleh Allah bahwa ini yang akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang menyimpang. Sehingga mereka mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap hal ini lupa, lalai. Nah, oleh karena itu yang akan mengingatkan manusia adalah fitrah. Hawa nafsu bisa lupa, tapi fitrah atau nurani tidak mengenal lupa. Sehingga fitrah itu berfungsi seperti kompas, berfungsi seperti alarm yang akan terus mengingatkan manusia. Sehingga kita lihat di antara efek yang langsung terasa oleh manusia, bahwa jiwa manusia itu bersemayam di mana? Jawabnya, jiwa atau nyawa manusia itu bersemayam di dalam jantung ini. Maka di saat seseorang itu berbuat sesuatu yang menyimpang, entah dia berbuat salah, entah dia berbuat hal yang berbahaya, atau dia berbuat keburukan, maka efeknya ada di dalam jantung berupa getaran. Seorang yang sedang berbuat salah akan gemetaran jantungnya. Seseorang yang berbuat buruk akan gemetaran jantungnya. Dan seseorang yang berbuat sesuatu yang berbahaya akan gemetaran jantungnya. Kenapa? Itulah kerja fitrah. Itulah kerja nurani yang menjadi kekuatan jiwa, kekuatan nyawa. Dan nyawa atau jiwa itu bersemayam di mana? Bersemayam di dalam jantung.